Masa praaksara merupakan masa ketika manusia belum mengenal adanya tulisan dan memiliki corak kehidupan yang masih sangat sederhana. Masa ini telah berlangsung berjuta tahun yang lalu dan meninggalkan banyak jejak sejarah, mulai dari masa Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, salah satunya di wilayah Sumatera bagian selatan. Sumatera Selatan terkenal memiliki banyak sekali peninggalan pada masa praaksara yang tersebar di berbagai daerah seperti di Pagar Alam, Batu Raja, Lahat, dan masih banyak lagi. Peninggalan-peninggalan tersebut tentulah harus tetap dilestarikan demi menjaga nilai maupun makna dari sebuah peradaban yang pernah ada pada zaman dahulu. Salah satu tempat yang masih melestarikan dan menjaga peninggalan pada masa praaksara di Provinsi Sumatera Selatan terletak di Museum Negeri Sumatera Selatan. Museum ini terletak di Jalan Sriwijaya 1, nomor 288 km 5,5 Sukaramai, Kota Palembang, yang memiliki jumlah koleksi sekitar 7.054 buah. Museum Negeri Sumatera Selatan memiliki gedung pameran yang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, Gedung Pameran 1 yang menyimpan peninggalan masa praaksara, Kesultanan Palembang, dan masa Pra-Sriwijaya. Gedung Pameran 2 yang menyimpan peninggalan masa Hindu-Buddha, Kesultanan Palembang, dan masa kolonialisme. Gedung Pameran 3 yang menyimpan alat-alat tradisional dari berbagai daerah di Sumatera Selatan. Selain itu, terdapat juga Taman Arca, Bangsal Arca, dan Rumah Limas. Adapun bentuk peninggalan masa praaksara yang masih bisa kita lihat di Museum Negeri Sumatera Selatan sebagai berikut. Taman Arca. Yang pertama, arca megalit ibu menggendong anak. Arca ini ditemukan di Desa Tanjung Aro, Kota Pagar Alam, yang menggambarkan seorang ibu dalam posisi jongkok sedang menggendong anak di punggung. Hal yang menarik dari arca ini adalah sikap tangan wanita yang diletakkan di bagian bawah dada yang besar dan menonjol. Menurut para ahli, pemahatan bentuk seperti itu memiliki makna yang berkaitan dengan upacara kesuburan. Yang kedua, arca megalit orang menunggang kerbau. Arca ini ditemukan di Desa Gunung Megang, Kota Muara Enim, yang menggambarkan seakan-akan seorang pria sedang menaklukkan binatang kerbau. Dilihat dari bentuknya, arca ini menyesuaikan dengan imajinasi pemahat pada masa itu, serta bakat berupa memahat juga telah memberikan informasi kepada kita bahwa pada masa itu sudah menunjukkan tingkatan yang telah maju. Yang ketiga, arca megalit orang menunggang binatang. Arca ini ditemukan di Desa Pulau Panggung, Kota Lahat, yang memperlihatkan sikap manusia dewasa duduk di punggung binatang dengan membawa belati, menggunakan pakaian ponco, dan membawa seorang anak kecil yang berada di sela-sela kakinya. Hal tersebut sebenarnya memberikan informasi kepada kita bahwa pada masa itu manusia sudah berkembang dengan baik, seperti sudah bisa mengolah logam menjadi sebuah senjata, adanya pakaian, dan sudah bisa menjinakkan binatang sebagai alat transportasi. Yang keempat, arca megalit kepala pakai tutup kepala. Arca ini ditemukan di situs Rindu Hati, Desa Pematang, Kota Lahat, yang menggambarkan kesan keperkasaan seseorang dengan wajah yang kuat, menggunakan tutup kepala, dan digambarkan seperti seorang prajurit.
Penggambaran tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi interaksi dengan dunia luar yang diperlihatkan dengan hasil kebudayaannya. Yang kelima, arca megalit kepala tanpa tutup kepala. Arca ini menggambarkan sebuah kepala yang berbentuk bulat, tidak memiliki rambut, memiliki seutas tali pengikat melingkar di kepala, dan memiliki postur muka bulat, mata melotot, hidung pesek, bibir tebal, yang secara keseluruhan menggambarkan masyarakat dari ras Negroid. Bangsal arca. Yang pertama, arca megalit manusia dibelit ular. Arca ini ditemukan di Desa Tanjung Aro, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam. Arca ini menggambarkan dua figur manusia yang dibelit ular, di mana salah satu kepala figur manusia itu digigit oleh ular, dan terdapat seorang laki-laki yang memiliki wajah bulat, bertubuh besar, mata melotot, mulut dengan bibir tebal sedang bertarung dengan seekor ular. Yang kedua, palung batu. Palung batu ditemukan di Desa Tebat Gunung, Kabupaten Lahat, yang berfungsi untuk menyimpan tulang belulang manusia yang sudah meninggal dan sebagai sarana melakukan prosesi ritual kepada nenek moyang. Yang ketiga, lesung batu. Lesung batu ditemukan di Kota Pagar Alam yang berfungsi sebagai tempat untuk menumbuk biji-bijian seperti padi ataupun jagung dan sebagai sarana pemujaan simbol kesuburan pada bidang pertanian. Yang keempat, arca batu gajah. Arca batu gajah ditemukan di Kota Raya Lembak, Kota Pagar Alam. Arca ini memiliki kepala, mata, belalai, mulut, dan kedua gading serta kedua telinga. Belalai melingkar ke arah mulut seakan sedang memasukkan makanan. Pada bagian belakang arca terdapat pahatan binatang wujud yang tidak dapat dikenali karena seperti bentuk beberapa penggabungan hewan. Pada kedua sisi arca ini terdapat relief seorang tokoh manusia yang digambarkan dalam bentuk kaku dan dinamis. Gedung Pameran 1. Yang pertama, fosil tulang gajah. Kerangka ini ditemukan di bangka yang telah mengalami proses fosilisasi atau proses pembentukan fosil dan telah diperkirakan memiliki umur mencapai 10.000 tahun. Yang kedua, fosil kerang. Kerang-kerang ini telah membatu hingga menjadi fosil dan masih tersimpan rapi di Museum Negeri Sumatera Selatan. Kerang merupakan salah satu sumber makanan manusia pada masa itu yang mudah didapatkan dan diolah menjadi bahan makanan. Yang ketiga, tempayan kubur. Tempayan kubur ditemukan pada tahun 1999 di Desa Muara Betung, Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang. Tempayan ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian wadah dan bagian tutup. Pada wilayah Sumatera Selatan, tempayan kubur biasanya digunakan sebagai tempat penguburan primer, di mana mayat akan diletakkan dengan posisi jongkok dan digunakan bagi orang-orang terhormat. Yang keempat, fosil manusia purba. Fosil ini ditemukan di Desa Padang Bindu, Gua Pondok Selabe, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Fosil ini diduga hidup pada masa berburu dan mengumpulkan tingkat lanjut dengan kondisi alam yang berat, serta masyarakatnya memilih goa sebagai tempat tinggal karena tidak jauh dari sumber air dan dekat dengan sumber makanan seperti kerang, siput, dan ikan.